Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Andayani, selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen umum dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah daring seperti ini. Kami dari kelompok 3 adapun yang kami bahas adalah Staffing. Perkenalkan, nama saya Wahyuddin Nasution yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Wanda, Yohana, Windy, Putri, Samuel, Peter, Silpi, Novi, Randy, Iqbal. Sedangkan rangkaian acara yang kita lewati adalah sesi pembukaan oleh saya sendiri, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi penutup. Baik, langsung kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari stepping. Stepping merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dini, dari mereka merekrut tenaga kerja, pengembangan, sampai dengan agar usaha itu dapat menghasilkan nilai guna yang baik pada organisasinya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yohana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Wanda Anissa, yaitu fungsi dan peran staf. Staf merupakan fungsi manajemen yang hampir sama dengan organisasi. Secara sederhana, fungsi ini bertujuan untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi staf mencakup beberapa hal sebagai berikut. 1. Perencanaan SDM yang sudah tersedia atau sumber daya manusia. 2. Perekrutan tenaga kerja apabila terdapat kekosongan pada divisi tertentu. 3. Proses seleksi calon tenaga kerja yang mau mendaftar. 4. Pengenalan terkait perusahaan serta melakukan orientasi. Terakhir, melaksanakan kerja. Sedangkan staf memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Windy. Oke, di sini staffing mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama, terwujudnya sinergitas pekerjaan sesuai dengan seluruh tugas dan kewajibannya. Kedua, terwujudnya mekanisme kerja yang kooperatif, efektif, dan terpadu. Yang ketiga, memudahkan pekerjaan dengan keahlian pada bidang masing-masing menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan yang keempat, mendorong pekerjaan untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal bagi organisasi. Selanjutnya, saya Putrola Amalia akan menjelaskan materi penerapan staffing di dalam manajemen. Seperti yang kita tahu, ada beberapa aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam manajemen staffing, yaitu ada menentukan, memilih, menempatkan, serta membimbing jalannya staffing di dalam manajemen tersebut. Di balik jalannya suatu staffing tersebut, tentu adanya penerapan staffing yang akan kita lakukan. Maka dari itu, ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan penerapan staffing di dalam manajemen. Yang pertama adalah menyebarkan staf dan menempatkan personel. Artinya adalah staf-staf yang sudah kita pilih kita sebarluaskan, agar nantinya staf-staf tersebut tidak berkumpul di suatu tempat, dan ketertiban dalam manajemen tersebut pun akan terlihat. Yang kedua adalah memilih staf yang memiliki wawasan. Gunanya adalah staf yang memiliki wawasan tersebut akan ikut membangun suatu perusahaan itu agar lebih baik untuk kedepannya. Yang ketiga adalah menjamin kesejahteraan staf dan para pegawai tersebut. Yang keempat adalah menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi para staf tersebut. Misalnya adalah membangun acara-acara dan memanggil ilmuwan luar yang nantinya diharapkan bisa sharing pengetahuan dan menambah wawasan bagi para staf yang lainnya. Selanjutnya, saya Peter Saputra akan melanjutkan dengan materi tahapan dalam proses staffing. Dalam melaksanakan fungsi staffing, ada serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus oleh manajemen untuk menjaga pemenuhan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses staffing. Yang pertama itu ada perencanaan SDM. Perencanaan ini mencakup semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menjadikan TV
dan jumlah karyawan secara tepat dalam mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua, rekrutmen merupakan kegiatan untuk mencari atau merekrut tenaga kerja potensial dalam jumlah yang tepat dan dengan kemampuan yang sesuai. Dan yang ketiga itu ada seleksi. Dan yang keempat itu ada pengenalan dan orientasi. Tahap orientasi di sini adalah kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan baru dengan organisasi atau perusahaan. Dan yang kelima, latihan dan pengembangan. Tujuan latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Dan yang keenam itu ada penilaian pelaksanaan kerja. Dan yang ketujuh, pemberian jasa dan penghargaan. Dan yang kedelapan, perencanaan dan pengembangan karir. Nama saya Sambal Sotang. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjutan materi tentang tahapan dalam proses staffing. Penempatan. Konsep penempatan mencakup promosi, transfer, dan bahkan demosi sekalipun. Dikatakan demikian karena sebagaimana halnya dengan para pegawai baru, pegawai lama pun perlu direkrut secara internal, perlu dipilih dan biasanya juga menjalani program pengenalan sebelum mereka ditempatkan pada posisi baru dan melakukan pekerjaan baru. Promosi adalah apabila seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatnya dalam hierarki jabatan lebih tinggi, dan penghasilannya pun lebih besar pula. Banyaknya organisasi yang menempuh cara ini dengan 3 pertimbangan, yaitu 1. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa seseorang paling sedikit dari segi loyalitas kepada organisasi. 2. Penilaian biasanya bersifat objektif karena cukup dengan membandingkan masa kerja orang-orang tertentu yang dipertimbangkan untuk dipromosikan. 3. Mendorong organisasi mengembangkan para pegawai karena pegawai yang paling lama berkarya akhirnya akan mendapat promosi. Proses penempatan. Pada tahapan penempatan, karyawan juga diberikan arahan tentang analisis tugas yang harus diselesaikan serta deskripsi jabatan atau job description. Sehingga ketika sudah memasuki unit kerja dan memulai suatu pekerjaan, karyawan mempunyai panduan dan acuan dalam bekerja sesuai instruksi. Sekian materi yang saya sampaikan. Nama saya Sylvia Rambe. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang diperhatikan dalam staffing. Seorang administrator juga harus menyediakan situasi dan kondisi kerja yang layak dan memadai, tentram, aman, dan nyaman sehingga para karyawan makin menyukai pekerjaannya, makin menekuni tugasnya, makin puas dan hasil karyanya, bangga dengan jabatannya sehingga menimbulkan kepuasan lahir dan batin yang dapat senantiasa memotivasi peningkatan karirnya disertai loyalitas kerja yang tinggi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan karyawan adalah sebagai berikut. 1. Pemberian motivasi agar karyawan bekerja lebih giat. 2. Insentif atau gaji yang layak. 3. Penghargaan terhadap jasa-jasa karyawan yang bersifat membangun bagi unit kerja. 4. Bimbingan dalam melakukan pekerjaan, bantuan dalam pekerjaan yang sulit. 5. Kesempatan atau untuk mengupdate diri dan pengetahuan dengan memberikan kesempatan dan bantuan dalam rangka peningkatan karir, seperti bantuan dana melanjutkan pendidikan, mengikuti penataran, dan lain selama tidak mengganggu pekerjaan. 6. Mengurus dan mengusulkan kenaikan jabatan dan gaji tepat waktu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 7. Kegiatan-kegiatan seperti olahraga, diskusi, dan lain-lain yang berhubungan dengan pengembangan potensi dan hobi karyawan. Nama saya Sri Novitasari. Di sini saya membawakan materi pertimbangan organisasional dalam keputusan staffing. Strategi bisnis harus ada kesesuaian antara strategi yang diinginkan perusahaan dengan karakteristik orang yang diharapkan untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Dalam hal ini, ada 2 model dimensional yang dapat kita pertimbangkan dalam membangun organisasi keputusan staffing. Pertama, strategi organisasi selama tahap perkembangan. Untuk alasan strategi, pertimbangan tahap perkembangan bisnis sangat penting karena kebanyakan darinya, seperti di tingkat pertumbuhan lini produk, teknologi, pangsa pasar, dan lain sebagainya, akan berubah seiring organisasi. Pada masa awal, perusahaan akan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, lini produk dasar penekanan yang kuat pada engineering produk, dan tidak ada kesetiaan customer. Sedangkan pada tahap perkembangan yang lebih tinggi, perusahaan akan fokus pada pengembangan pangsa pasar dan tim manajemen yang baik. Kedua, gaya manajer yang berbeda-beda dalam tiap tahapannya. Pada tahap awal, perusahaan perlu memiliki manajer yang mampu berjuang di lingkungan yang penuh resiko, memiliki nilai kewirausahaan, dan mampu merespon cepat terhadap perubahan kondisi. Di tahap pertumbuhan, kewirausahaan masih diperlukan, namun hal penting lainnya adalah manajer juga mampu mengembangkan sistem manajemen
yang stabil untuk mempertahankan kemenangan yang dicapai pada masa awal. Selanjutnya, saya Randi Hermawan akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu hubungan budaya organisasional dengan staffing. Pada dasarnya, hubungan staffing dengan pengorganisasian atau organizing yaitu berupa penyusunan atau perangkaian tempat legal yang menampung berbagai kegiatan yang harus dilakukan pada suatu organisasi. Jadi, staffing sangat berhubungan dengan penerapan kepada siapa saja yang memangku dan memiliki jabatan di dalam organisasi. Untuk menyampaikan budaya organisasi ada beberapa hal yang dapat dilakukan. 1. Pernyataan formal atas filosofi perusahaan dan materi. Maksudnya ialah memberitahukan kepada karyawan baru tentang perekrutan, penyeleksian, dan sosialisasi karyawan baru. Yang kedua, kriteria promosi. Yang ketiga, cerita legenda maupun mitos mengenai orang-orang dan peristiwa kunci di organisasi, maksudnya memberitahukan kepada karyawan baru tentang orang-orang yang sangat berpengaruh untuk organisasi tersebut. Ada beberapa poin yang kita dapat antara hubungan organisasional dengan staffing, yaitu budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, serta kepuasan kerja dan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesimpulannya adalah dari beberapa submateri yang telah disampaikan sebelumnya, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen staffing harus akurat. Ketidakakuratan dari staffing akan menimbulkan faktor negatif, salah satunya yang akan terjadi pecah belah dalam pekerjaan sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal sehingga tidak sesuai apa yang diinginkan. Hal itu tentunya di dalam staffing juga menerapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui agar kegiatan tersebut dapat terarah hingga mencapai tujuan awal. Dan beberapa aktivitas pokok yang dilakukan dalam staffing ini yaitu menentukan, memilih, menempatkan, serta membimbing. Demikianlah hasil persentase kelompok kami. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.